Shalom, selamat pagi. God is good all the time and all the time God is good. Salam sukacita, sehat dan diberkati selalu. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah dan apa kabar juga teman-teman yang ada di Pantai Minanga. Walaupun hari ini kita rekreasi, tapi tetap kita beribadah kepada Tuhan kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Semua tutup mata dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan kami datang lagi untuk memuliakan, untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, kami percaya waktu ini adalah waktunya Tuhan dan Tuhan kuduskan, Tuhan berkati jam dan waktu ini kami akan beribadah. Dan kami percaya dari awal, pertengahan sampai akhirnya, waktu ibadah kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua akan jadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Penuh kemuliaan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan, kami sembah. Katakan dari awal, Kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan
Yesus, Tuhan Raku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya kasih Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus, Tuhan Raku sembah Kau, ku sembah Kau, ya ku tinggikan, namamu selalu, semua lidah Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sembah Dia, ku
sudah menyembah-Mu. Sekarang kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita berkumpul bersatu untuk memuji nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi akan pujian. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, hey, come on. Menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, amin. Yes, Lord. Musik memuji Tuhan. Katakan sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Thank you, Lord. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Hosana, hosana, haleluya. Mari jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Halaku kan memenuhi keperluan
Allahku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku Kami tidak akan khawatir. di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Karena kami ada pada saat ini sebagaimana ada, karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan mengantarkan kami dapat bersekutu bersama saudara-saudara kami yang terkasih di gereja Allah Bait ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami dapat beribadah melalui ibadah online. Tuntun kami Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya memahami, mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hati, mulut, pikiran kami. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami. Terima kasih Bapa di surga, urapi semua umat-Mu yang sedang beribadah melalui online ini. Dan secara khusus urapi hamba-Mu menyampaikan maksud isi hati Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan berbicara melalui hati, mulut, pikiran hamba-Mu ini. Pakai hamba-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan apabila saya ada pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang menolong, sehingga saya ada pada saat ini. Terima kasih saya menyampaikan kepada hamba Tuhan yang melayani gembala dan seluruh hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih atas kesempatan yang baik diberikan kepada saya
untuk kita bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Izinkan saya menyampaikan perkenalan sebelum saya melanjutkan ibadah ini. Nama lengkap saya adalah Sahat Patar Lumban Gaul. Saya bertugas di Provinsi Gorontalo ini lebih kurang 1 tahun. Telah mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Pada saat ini anak-anak saya ada di provinsi yang berbeda dengan saya karena saya ditugaskan di sini. Tetapi memang sebelumnya anak-anak saya dan istri saya sudah pernah hadir di sini. Saya diminta oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan bertemu dengan umat, bertemu dengan hamba Tuhan dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada pada saat ini. Saya berdoa kepada Tuhan, ya, sejak disampaikan apa Tuhan yang harus saya sampaikan pada ibadah ini. Pada saat ini saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud hati Tuhan pada saat ini. Dengan tema yang perlu saya sampaikan, pola pikir hidup berkemenangan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan telah memberikan kepada kita kemenangan yang telah kita nanti-nantikan. Ya, cuman terkadang kita di dalam pola berpikir kita itu terkadang sepotong-sepotong. Ya, ketika Yesus Kristus di kayu salib disalibkan, ya, ada 7 kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib menyatakan tetelestai, semua telah selesai. Sebenarnya di situ Tuhan telah menyelesaikan, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, Tuhan telah mengalahkan maut. Tetapi terkadang kita mindset berpikir kita kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu saudaraku, terkadang kita di dalam menjalani hari-hari kita tidak mengikuti atau tidak berpikir dengan pola yang telah disampaikan oleh Tuhan. Dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudaraku, apabila kita menginginkan persekutuan yang baik berjalan dengan baik, sebenarnya Tuhan telah menyampaikan bahwa persekutuan tersebut dapat berjalan dengan baik harus mengikuti model Yesus Kristus. Memang sebagai manusia kita diberikan kebebasan untuk berpikir, ya, diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang harus kita lakukan tindakan ke depan, ya, karena manusia waktu diciptakan tidak sama dengan robot, ya. Ketika manusia diciptakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, manusia telah dirancang, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ketika manusia diciptakan, manusia itu sebenarnya sudah diperlengkapi oleh 2 aspek. Aspek moral dan ada juga aspek natural, alami. Ya, ketika manusia itu diciptakan diperlengkapi dengan kasih, kesucian, kesetiaan, kebaikan. Tetapi juga manusia itu diciptakan diperlengkapi dengan akal, diberikan pikiran, diberikan kehendak bebas dan kecerdasan. Maka ketika diciptakan manusia itu disampaikan begini, kamu bebas memakan buah apa saja yang ada di taman ini, tetapi buah tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tidak boleh kamu makan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa sebenarnya waktu manusia itu diciptakan, ya, diperlengkapi dengan roh. Makanya waktu manusia itu diciptakan diembuskan roh, ya, roh. Diperlengkapi roh supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Roh kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Diperlengkapi dengan jiwa, ya, nyawa, ya, pikiran, kehendak bebas,
ya untuk mengenal diri. Roh tadi diperlengkapi supaya kita bisa berhubungan sebagai manusia rohani, berhubungan dengan Allah Roh Kudus, ya. Tapi juga diperlengkapi dengan tubuh jasmani, ya, diperlengkapi dengan panca indera untuk bisa kita mengenal alam semesta, bisa kita mengenal sesama, ya, bisa kita berkomunikasi. Maka kita bisa menyembah Tuhan karena kita diperlengkapi oleh roh. Karena Allah itu roh adanya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, tadi seperti yang sudah kita dengarkan, manusia itu terkadang pikirannya tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, manusia banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Manusia banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saudaraku? Karena manusia diberikan kebebasan tadi. Ya, kalau menurut pendapat ahli Aladdin Pector, karya Jack Canfield dan Mark Victor Hasan menyatakan begini, bahwa manusia itu sebenarnya mempunyai 60.000 pikiran, ya, 60.000 pikiran setiap hari. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, ya, sebuah penelitian di San Francisco menyatakan pada tahun 1986 dikatakan dari 60.000 pikiran manusia itu 80% adalah pikiran negatif. Ya, pikiran negatif inilah yang mempengaruhi perilaku, mempengaruhi perasaan, bahkan berpengaruh terhadap raga atau tubuh kesehatan kita, ya. Bahkan karena pikiranlah bisa terjadi penyakit jiwa. Kalau imannya kuat itu mempengaruhi imunnya, ya. Jadi pikiran kita itu mempengaruhi iman kita dan sangat menentukan imun. Apalagi kondisi saat ini dalam kondisi COVID-19, ya. Menurut seorang ahli namanya Elinor Roosevelt, istri dari Franklin Roosevelt, ya. Ini kalau Bapak Ibu tahu, seorang yang berpengaruh, istri dari seorang presiden D. Roosevelt, ya. Dia menyatakan begini, ya. Sebenarnya cara berpikir itu ada 3 macam. Berpikir kecil, berpikir sedang, dan berpikir besar. Siapa kita sebenarnya? Dari cara berpikir kita menentukan kita siapa. Sebenarnya masalah orang terletak kepada pikirannya. Nah, kalau dia berpikir kecil misalnya, bisa dikategorikan orang ini selalu ingin suka gosip, ya, ingin suka berita-berita hoax. Nah, selalu negative thinking, selalu pecundang, itu namanya berpikir kecil. Kalau kita lihat yang seperti ini, orang selalu ingin mencari kambing hitam, ya. Bukan hanya kambing putih saudara-saudaraku, kambing hitam yang dicari, selalu menyalahkan orang. Dia tidak pernah merasa dia yang salah. Itu namanya berpikir kecil. Sedangkan orang yang berpikir besar, sedang, yang kedua adalah orang yang berpikir event, peristiwa, dapat mempengaruhi, ya, mempengaruhi bagaimana dia bertindak ke depan. Itulah orang yang berpikir sedang, ya. Dia berpikir bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi, bagaimana keadaan-keadaan, ya, bagaimana masa depan akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi di samping itu ada berpikir besar. Berpikir besar itu yaitu ide-ide. Dia mempunyai ide-ide, terobosan-terobosan, dan bisa mengkonstruk, membangun apa yang dipikirkan supaya lebih maju lagi, lebih besar lagi. Bapak Ibu saudaraku, bisa kita lihat, ya. Bisa kita lihat bagaimana orang berpikir itu kelihatan dari bagaimana dia menghadapi masalah. Ya. Kalau sebagai seorang Kristen, tentu disebutkan tadi bagaimana kita seorang anak Tuhan punya perilaku, punya pola pikir diterangi oleh firman. Itulah kita yang sebenarnya apabila kita mengaku bahwa anak Tuhan. Misalnya Bapak Ibu saudaraku, apabila kita lihat ini contoh, ada 3 orang yang duduk di bawah pohon, ya, di bawah pohon apel. Ketika mereka duduk, ya,
orang pertama berpikir kecil, berpikir sedang dan besar itu bisa kita lihat. Bagaimana responnya Bapak Ibu saudaraku? Misalnya ketika si A, pola pikirnya adalah kecil. Ketika dia duduk ada jatuh buah pohon apel di situ, nanti dia akan berpikir, maaf Bapak Ibu saudaraku, waduh, saya lagi enak-enak duduk di sini. Siapalah yang melempar apel ke saya? Nak kepala saya. Gitu. Itu orang yang berpikir kecil. Sedangkan kalau dia berpikir sedang, pasti dia bilang, wah, pas saya duduk, wah enak ini. Ada pohon apel, ada apel dilempar, tapi enak ini. Mungkin dia ngasih ke saya itu. Saya bisa menikmati buah apel. Tapi kalau dia berpikir besar, lain lagi. Ketika jatuh, dia tangkap, kena kepalanya, dia tangkap buah apel ini, dia akan berpikir, wah kok bisa ya buah apel jatuh dari atas? Kok bisa ya jatuh? Nah, dia terus pikirkan, mengkonstruk, membangun ya cara berpikir dia. Oh, memang kalau benda itu jatuh dari atas, itu karena ada gaya gravitasi. Itu akan timbul di dalam pikirannya, akan terus dibangun, ingin mencari apa yang terjadi, sehingga itulah yang terjadi Bapak Ibu saudaraku di masa lampau, temuan tentang teori relativitas ya yang ditemukan. Ini salah satu pemikir adalah Isaac Newton. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari juga pola pikir yang berkemenangan, cara berpikir yang diterangi oleh firman Tuhan ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan, juga bisa kita lihat cara berpikirnya. Ya, Bapak Ibu saudaraku, kita lihat cara berpikirnya, bagaimana dia merespon suatu masalah. Ketika ada masalah, dia dipitnah oleh orang. Banyak anak Tuhan merasa dia anak Tuhan, tetapi ketika ada masalah, kita lihat bagaimana responnya. Kalau dia bukan anak Tuhan, ya cara berpikirnya pasti dia ingin membalas. Benar tidak Ibu saudaraku, Bapak Ibu saudaraku? Pasti dia membalas. Ya, ini kenapa dia menyakiti saya ini? Apapun akan dia lakukan untuk membalas. Ya, kenapa dia menyakiti saya? Kenapa dia menjatuhkan saya? Kenapa bikin usaha saya hancur? Dia balas. Ya, tetapi ketika dia anak Tuhan, dia akan sadar dipimpin oleh Roh Allah. Cara berpikirnya adalah cara berpikir seperti Yesus. Cara mengasihi seperti Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan mengizinkan segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, di dalam Roma 8 ayat 28. Maka kalau seorang anak Tuhan akan melihat pemecahan masalah sesuai dengan pola pikir Tuhan. Ya, di dalam kitab Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Apabila kita ingin ya cara berpikir kita diterangi oleh firman Tuhan, tentu kita harus kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada firman Tuhan. Bukan berpikir positif duniawi. Banyak berpikir tadi apabila kita berbicara berpikir negatif. Bagaimana kalau kita berpikir positif? Bukan itu yang dimaksud di dalam berpikir menurut Alkitabiah. Kalau menurut Alkitab dikatakan ketika Tuhan bisa mengubah ya 2 ikan 5 roti ya, bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung Bapak Ibu saudaraku yang wanita, anak-anak. Dan sisa 13 bakul. Itu cara berpikir yang diterangi oleh firman Tuhan. Ya, cara berpikir kita yang benar-benar berfokus kepada Tuhan. Untuk itu mari kita kembali kepada Alkitab, dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu saudaraku, ini yang diinginkan Tuhan kepada kita apabila kita ingin berpikir lebih daripada apa yang dipikirkan manusia. Banyak manusia Bapak Ibu saudaraku berpikir kalau dia hanya berpikir dunia positif, terbatas. Tetapi apabila kita berpikir memakai pola pikir Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan tidak sama dengan apa yang dipikirkan manusia. Ya, di dalam kitab Efesus 3:20 dikatakan, bagi dialah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Bapak Ibu saudaraku, bagaimana pikiran yang diterangi oleh firman Kristus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, apabila pikiran kita benar-benar ya diterangi oleh firman Tuhan, maka kita selalu berpikir menang. Melalui pola pikir Tuhan, Dia telah memberikan kemenangan kepada kita bukan sepotong-sepotong, tetapi jauh ke depan. Karena Tuhan berfirman, akulah yang Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Ketika Tuhan menciptakan manusia, tetapi Dia sudah tahu kemana manusia itu nantinya akhirnya. Tuhan telah menyiapkan. Ya, apabila manusia itu jatuh, Tuhan telah memperkirakan apa-apa saja yang akan terjadi. Bahwa pikiran Tuhan tidak sama dengan pikiran kita. Ya, Tuhan telah merancang segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti di dalam kitab Wahyu dikatakan sekumpulan besar manusia yang tidak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Sekumpulan besar yang tidak terhitung banyaknya. Dia telah merancang sedemikian rupa Bapak Ibu saudaraku. Pada ibadah kita ini diingatkan kita bagaimana kita punya pola pikir, ya. Dari pola pikir kita itu bisa kita menentukan apa tindakan kita. Kita ambil contoh Bapak Ibu saudaraku, ketika di dalam Kisah Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Ketika 12 orang ini ditugaskan ya untuk mengintai tanah perjanjian, tanah yang telah dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Apa laporan mereka? Bapak Ibu saudaraku, bisa kita lihat cara berpikir yang 10 orang. Benar bahwa tanah yang dijanjikan itu tanah yang berlimpah susu dan madu, ya, menghasilkan buah-buah, tanahnya subur, ya. Tetapi di sana orang-orangnya orang-orang yang besar, orang raksasa, keturunan raksasa, ya. Mereka melihat perawakan-perawakan yang besar, keturunan Amori, keturunan Yebus, keturunan Gergasi, keturunan Kanaan. Banyak mereka lihat di sana manusia menjaga tempat itu. Kotanya berkubu, bertembok. Bapak Ibu saudaraku, ketika mereka pulang, mereka membawa buah itu, ya, buah anggur 1 tandan, saking besarnya dia diangkut oleh 2 orang. Tidak bisa 1 orang, ya. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat dan memakai pikiran sendiri. Tidak mungkin bisa kita merebut itu, dia melaporkan kepada Musa. Kenapa Tuhan membawa kita ke sini? Kenapa kita dibawa? Apakah kita supaya mati di sini? Sedangkan 2 orang cara berpikirnya berbeda Bapak Ibu saudaraku. Siapa itu yang 2 orang itu? Yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Dia cara berpikirnya diterangi oleh firman Tuhan. Ketika saudara-saudaranya yang lain ini berkata, perkataan mereka, pikiran mereka bukan berdasarkan pikiran yang dari Tuhan, maka mereka berpikir memakai pikiran yang dari Tuhan. Mereka ingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu. Benar, kita telah melihat bagaimana suburnya tanah itu, bagaimana kota itu besar berkubu, bagaimana memang benar ada di sana bahwa mereka dijaga oleh orang-orang berperawakan besar seperti raksasa. Tetapi Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Jadi cara berpikir mereka melihat sesuatu bisa memastikan bagaimana mereka ke depan. Ketika mereka berkata bahwa tidak mungkin kita akan merebut yang 10 orang itu,
berarti dia mengecilkan Tuhan. Jadi kita siapa sebenarnya sesuai dengan yang kita pikirkan. Apabila dia mengecilkan, tidak bisa kita rebut itu, berarti dia memakai pikiran mengecilkan Tuhan. Dia sebenarnya sudah menghina Tuhan. Padahal Tuhan Allah yang besar, Allah yang tidak bisa kita pikirkan, Allah yang luar biasa. Pikiran kita inilah yang menentukan bagaimana tindakan ke depan. Apabila kita berpikir bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu menyertai, bahwa Tuhan itu berjalan di depan sesuai dengan firman-Nya, maka terjadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Janganlah kita mengandalkan pikiran sendiri. Di dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, tetapi di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sebagaimana tadi kita saksikan bagaimana Yosua bin Nun yang mengandalkan Tuhan, dia berpikir menurut pola pikiran Tuhan, dan Kaleb bin Nun bin Yefun, mereka diselamatkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Mereka menerima hadiah yang diberikan, yang disiapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marilah kita hendaknya setia sampai mati. Maka apabila kita berjalan, ya, apabila kita berjalan bersama Tuhan, apapun yang kita pikirkan, kita memakai pola pikir Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang telah disiapkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 5 sampai 6 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Pikiran negatif tentu tidak sesuai dengan kehidupan Roh Kudus. Pikiran negatif maupun yang kedagingan membawa kepada maut, maka pikirkanlah hal-hal yang positif. Mari kita berpikir menurut tuntunan Roh Kudus. Apabila kita berpikir menurut pimpinan Roh Kudus, maka Bapak Ibu saudaraku, ya, kita akan memperoleh damai sejahtera. Karena dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, maka akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Janganlah kiranya kita mengandalkan pikiran sendiri. Apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, janganlah kita mengandalkan pikiran sendiri. Tetapi biarlah semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin memakai pola pikir dari Tuhan. Inilah Bapak Ibu saudaraku yang dikehendaki diingatkan kepada kita pada saat ini. Hiduplah menurut pola pikir Tuhan. Apabila kita hidup menurut pola pikir Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Demikian Bapak Ibu saudaraku, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah diingatkan apabila kami berjalan bersama Tuhan, kami akan selalu menang. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kami. Engkau berfirman ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana ada pada saat ini, telah mengubah pola pikir kami, supaya mengubah pola pikir yang dari Tuhan. Kami hanya bisa mengubah pola pikir kami apabila kami bertobat datang kepada Tuhan, meninggalkan pola pikir kami yang selama ini, pola pikir yang duniawi,
pola pikir yang kedagingan. Terima kasih Bapa di surga, kami telah diingatkan kembali. Terima kasih Bapa, pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan menolong, biarlah Tuhan memberikan pikiran yang dari Tuhan menuntun hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus, Engkau telah mendengarkan doa kami. Engkau telah mengubah pola hidup kami, pola pikir kami. Biarlah kami ya Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan pikiran-pikiran bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Setelah kami diubahkan, pada saat ini kami mengimani ketika firman telah mengubahkan kami, maka kami berpola pikir seperti Tuhan. Apabila kami dalam keadaan putus pengharapan, telah diberikan pengharapan apabila kami bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pikiran kami telah diubahkan bahwa Engkau Allah yang ajaib dan perkasa, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena kami ada bersama dengan Tuhan. Kami mengimani bahwa Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus. Inilah kami dengan seluruh umat-Mu, inilah kami dengan seluruh keberadaan-Mu, keberadaan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Berkati semua umat-Mu ini yang hadir pada saat ini. Apabila ada umat-Mu yang pada saat ini merasakan lemah, biarlah Tuhan yang menguatkan. Apabila mereka ada yang sakit, Tuhan telah menyembuhkan dengan darah Kristus yang ajaib dan perkasa. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh umat-Mu, apapun kegiatan pelayanannya, apapun tugas sehari-hari, Tuhan biarlah menyertai mereka, mereka terus mendapat berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Roh Kudus, sempurnakan ibadah kami, sempurnakan doa kami ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Semua angkat persembahan di atas kepala. Kita akan berdoa. Ini persembahan kami Tuhan. Persembahan kami yang akan kami beri dengan sukacita. Dan kami percaya ketika kami beri dengan sukacita, berkat melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, kami akan beri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua disediakan
saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita pulang, kita terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, mari kita sambut. Amin.